Danau Ranau. Hal pertama yang terbesit di pikiran kami ketika kami sampai di Danau Ranau itu jalannya. Iya, memang Danau Ranau itu objek wisata yang bagus, adem, yang luar biasa. Dan juga ini pertama kali saya baru melihat danau sebesar itu, luas sekali. Tapi jalannya ini bikin saya itu tertarik, benar-benar bagus. Kenapa bisa jalannya bagus kayak itu? Karena di jalan tersebut, jadi gini. Di Danau Ranau tersebut, di tepi danau itu ada nama jalan raya. Jalan rayanya itu mengikuti lekuk dari atau letak-letak dari danau tersebut kayak di sini. Jadi sepanjang tepi danau tersebut itu ada jalan raya yang bagus seperti jalan umumnya, cuma bisa dilalui oleh mobil, dilalui oleh ini, tetapi jalan ini menawarkan dua elemen air dan elemen bumi. Elemen air adalah elemen danau itu tersendiri, sedangkan elemen bumi yaitu bukit-bukit yang ada di danau tersebut. Karena Danau Ranau ini letaknya dekat dengan lembah-lembah yang lembab kayak. Tetapi bukan itu yang bikinnya bagus. Ada lagi. Tahu nggak? Setahu saya ada gunung di Sumatera Selatan itu Gunung Dempu. Oh, ternyata ada juga gunung selain Gunung Dempu, yaitu Gunung Seminung. Jadi Danau Ranau tersebut letaknya dekat Gunung Seminung. Tetapi setelah saya searching lagi, ternyata Gunung Seminung itu lebih dekat, posisinya ada di Lampung. Tapi nggak apa-apa lah, karena kami berasal dari Palembang, kemudian melalui Sumatera Selatan, dan akhirnya sampai di situ, kami anggap itu gunung bersama-sama. Balik lagi di channel YDHSTR Travel Tanpa Peta, channel yang membawa kita melihat dunia ya dalam perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Channel perjalanan, cerita, imajinasi, visual memukau, dan kadang mengada-ngada. Hari ini kita akan membahas sebuah objek wisata yang cukup terkenal di Sumatera, yaitu Danau Ranau. Danau Ranau itu merupakan danau terbesar kedua di Sumatera. Yang pertama adalah Danau Toba, yang kedua Danau Ranau. Danau Ranau sebenarnya dimiliki oleh dua provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Sumatera Selatan, yang kedua Provinsi Lampung. Tapi di sini kita akan membahas Danau Ranau yang berada di Sumatera Selatan, Oku, Ogan Komering Ulu. Danau Ranau itu menawarkan perspektif, menawarkan keindahan alam, kombinasi dari danau, hutan, lembah, bukit, dan Gunung Seminung, dan kehidupan masyarakat yang ada di situ. Danau Ranau juga danau yang cukup terkenal, yang sudah nasional, karena dia adakan event atau perhelatan di sana, yaitu Grand Fondo. Bisa Anda cek di Google, Grand Fondo terakhir itu diadakan tahun 2024. Objek wisata di Danau Ranau itu beragam dan banyak sekali, karena di tepi-tepi Danau Ranau itu terdapat objek-objek wisata yang sudah bagus dan terkenal. Ketika kita sampai dari Palembang menuju ke
alun-alunnya, ke pagar alam, nanti kita akan disambut dengan alun-alun Danau Rana yang megah dengan tulisan merah. Cocok sekali untuk swafoto di situ. Dari situ nanti kita bisa melihat dari sepanjang jalan, dari sepanjang pinggir-pinggir, tepi-tepi Danau Rana itu nanti beragam objek wisata yang ada di situ. Contohnya itu seperti air terjun Subic Tuha dan air terjun Niagara. Tapi bukan air terjun Niagara yang ada di Amerika, yang ada di Danau Rana ini. Air terjun yang kami kunjungi waktu itu adalah Subic Tuha. Bisa dilihat di sini, keren kan? Kemudian ada lagi namanya tuh pemandian air panas. Di situ di belakang, di dekat kami menginap, di tempat hotel kami menginap itu, di belakangnya ada pemandian air panas. Air cukup terjangkau di situ. Nah, pemandian air panas di sini menawarkan untuk relaksasi kita apabila untuk kita kepenatan. Tapi setelah kami lihat di situ, ternyata pemandiannya cukup dangkal dan agak kurang bersih, tapi enak untuk itu, untuk kita sekedar untuk mencebuskan kaki atau untuk berendam sejenak, karena di situ hangat. Namun kalau anda ingin merasakan air panas yang lebih luas, nanti di sebelah sana tuh ada Danau Rana yang sudah mendidih di situ dalam artian, tapi tetap panas itu cocok sekali untuk kita. Selain itu ada lagi objek wisata pantai. Iya benar, pantai. Yang jadi pikiran saya ini, yang terbesit pikiran ini kan danau bro, tapi namanya pantai. Pantai yang kami kunjungi saat itu adalah pantai Batu Kabayan. Di sana bagus itu. Awalnya saya pikir, oh ini kan danau, kok di sini pantai. Hampir rata-rata di sekitar tepi Danau Rana itu namanya pantai. Pantai Pelangi, Pantai Bidadari, pantai lagi, pokoknya pantai. Setelah aku pikir ini sebagai kayak gimmick ya. Tapi setelah saya berenang di situ, masuk di situ di pantai Kabayan tadi itu, emang rasanya itu memang kayak pantai. Karena ketika kami menceburkan diri berenang itu, bukit yang ada di ujung, terutama yang di dekat gunung itu kan jauh sekali. Dan kebetulan waktu saat itu tuh ada kabut sedikit, dan sehingga pemandangan kami tuh agak jangkauan pandangan mata tuh agak kurang. Disitulah terasa kayak pantai. Setelah dilihat sekeliling di belakang itu kayak pantai, tapi jadi nggak berlebihan kalau mereka dibilang pantai. Ada satu lagi pantai yang cukup terkenal, tapi untuk jangkauan ke situ kita harus menyeberang melalui kapal. Jadi ketika kita sampai ke alun-alun dari Danau Rana tersebut, nanti ditawarin ada yang mungkin bapak-bapak atau oknum masanya tuh yang mereka bekerja di situ untuk nyebrang ke Pantai Bidadari, namanya Pantai Bidadari. Berhubung kami waktu itu tuh lagi cekak, asalnya tuh lagi buntu, lagi nggak ada uang, jadi pas-pasan, jadi kami nggak ke situ. Tapi mereka nawar itu sekitar 400 atau 500-an. Jadi untuk dari alun-alun itu menuju ke, jadi nyebrang melalui danau itu, mungkin kita bisa melihat view itu. Boleh sih kalau kita punya budget yang agak lebih ke objek wisata. Berhubung banyak sekali datanya, nggak bisa saya sebutkan satu-satu, nanti saya bisa lihat di catatan. Saya keluarkan dulu. Tuh, sudah keluarkan catatannya. Bisa dilihat detail dari biaya perjalanan kami, bisa dilihat di belakang dengan total jumlah 4.148.000. 4.148.000. Yang paling besar di sini adalah
biaya mobil, yaitu karena kami menggunakan mobil dan plus supirnya. Selain itu biaya makan dan biaya bensinnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jika tidak ada yang berkenan, mudah-mudahan untuk membangun kami dalam untuk kedepannya. Terima kasih untuk semuanya. Salam jadi STR.